Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Faradi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang MES atau Manajemen Information System. Langsung saja saya share screen untuk PowerPoint presentasinya. Ini dia Marketing Information System atau MES. Di sini saya mengambil contoh suatu perusahaan yaitu PT Indonesian Air Asia atau yang lebih kita kenal dengan AirAsia Airlines. Nah, ini merupakan struktur daripada MES atau Marketing Information System. Di sini ada developing needed information, kemudian arahnya kepada assessing information yang dibutuhkan, kepada publik, juga ada marketing channelnya, dan lain sebagainya, bisa dilihat di sini. Nah, di sini kita lihat assessing information needs, atau menilai kebutuhan informasi. Sistem informasi pemasaran melayani pemasaran perusahaan dan manajer lainnya. Selain itu, bisa juga memberi informasi kepada mitra eksternal seperti pemasok, pengecer, atau agen layanan pemasaran tersebut. Nah, di sini sudah saya screenshot daripada website AirAsia tersebut. Pada situs websitenya, orang dapat mengecek jadwal penerbangannya, harga tiket penerbangannya, melakukan pembelian tiket penerbangannya, reservasi tempat penginapan, dan lain-lain sebagainya. Yang di sini adalah merupakan database daripada AirAsia itu sendiri, gitu, yang bisa diakses secara publik oleh orang umum. Seperti itu. Masuk kepada berikutnya, yaitu mengembangkan kebutuhan informasi atau developing need information. Ada 3 poin yang dapat kita jabarkan. Di sini ada internal database, kemudian ada marketing intelligence, yang terakhir ada marketing research. Masuk kepada yang pertama atau internal, yaitu internal database. Tahap ini terdapat informasi elektronik akan pelanggan dan pasar yang diperoleh dari sumber data di dalam jaringan perusahaan tersebut. Manajer pemasaran dapat mengakses dan bekerja dengan informasi di dalam database untuk menganalisis peluang dan masalah pemasaran, merencanakan suatu program, dan mengevaluasi kerja. Setiap departemen juga melakukan tugasnya masing-masing pada tahapan ini. Nah, kita ambil contoh lagi pada AirAsia. Ketika kita ingin melakukan pemesanan tiket melalui website AirAsia, di situ kita mengisikan data diri kita, yang mana data diri kita ini nanti dapat diakses oleh AirAsia untuk sebagai data mereka. Salah satu data yang sering dilakukan oleh perusahaan, terutama airlines ini, biasanya adalah seperti ketika kita memesan satu tiket dari destinasi A ke B, yang mana jika semakin banyak pemesan di situ, maka perusahaan akan membuka peluang dan mengidentifikasinya. Kemudian peluang tersebut akan dijadikan dasar mereka untuk upgrade pemasaran mereka. Seperti misalnya, ketika banyakkan daripada pengguna AirAsia ini adalah rute yang digunakan adalah Jakarta Bali gitu ya, atau Soekarno-Hatta Igusti Ngurah Rai, maka ada peluang di situ daripada AirAsia ini untuk meningkatkan kapasitas daripada pesawatnya atau menambahkan armada daripada AirAsia ini, sehingga lebih banyak penumpang lagi yang dapat ditarik oleh AirAsia ini. Kemudian berikutnya ada marketing intelligence. Marketing intelligence adalah kumpulan dan analisis dari informasi secara umum mengenai pesaing dan juga perkembangan pasar. Tujuannya untuk memperbaiki pengambilan keputusan secara strategis, menilai dan melacak tindakan pesaing, serta memberikan peringatan dini terkait peluang dan ancaman. Di sini contohnya ada tingginya angka COVID-19 mengurangi minat masyarakat untuk berpergian sehingga berpotensi mengurangi daya beli masyarakat terhadap tiket pesawat. Faktor lainnya yang juga dapat mengurangi jumlah
permintaan tiket airlines adalah rendahnya peningkatan pendapatan masyarakat yang mana berkaitan dengan rendahnya pembelian tiket di domestik maupun internasional. Kemudian juga tingkat inflasi yang terus meningkat berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Nah, ketika kita bisa menganalisis dari informasi bahwasanya masyarakat ini pendapatannya berkurang akibat COVID, seperti itu ya. Sehingga minimnya daya beli, padahal mungkin masyarakat juga ingin berpergian, namun dengan pendapatan yang pas-pasan, AirAsia menjawab solusinya dengan menjadikan airlines dengan harga yang kompetitif atau harga di bawah dibandingkan dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, masuk pada berikutnya adalah marketing research. Marketing research terdiri dari 4 tahapan: mengidentifikasi masalah dan riset, kemudian mengembangkan rencana riset, implementasi rencana riset, mengumpulkan dan analisis data tersebut, kemudian menerjemahkannya. Identifikasi masalah dan tujuan. Tahapan ini berperan penting untuk memandu seluruh proses. Kemudian manajer pemasaran dan peneliti harus bekerja sama secara erat untuk mendefinisikan masalah yang ada dan juga menyepakati apa yang menjadi tujuan daripada penelitian ini. Nah, mendefinisikan masalah ini dan tujuan penelitian seringkali menjadi langkah tersulit dalam proses penelitian. Karena mungkin manajer mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah namun tidak mengetahui penyebab spesifiknya. Contohnya, perusahaan AirAsia melakukan riset daya tarik wisatawan terhadap area ASEAN, meliputi tempat-tempat yang menarik di ASEAN yang diketahui oleh wisatawan, kemudian kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di destinasi kawasan ASEAN tersebut, sehingga penerbangan ASEAN dapat meningkat. Kemudian dari data yang tadi, setelah mengidentifikasi masalahnya, kita kembangkan pada poin ini mengembangkan rencana riset tersebut. Peneliti harus menerus menentukan informasi tepat yang dibutuhkan, mengembangkan rencana untuk mengumpulkannya secara efisien, dan menyajikan rencana tersebut kepada manajemen. Dari yang tadi risetnya tujuannya untuk meningkatkan daya tarik wisatawan terhadap kawasan Asia, dikembangkan di sini sehingga daya tarik tersebut memikat para wisatawan dan menjadikan goals meningkatnya penjualan daripada AirAsia di kawasan ASEAN. Masuk poin yang ketiga dan empat, yaitu implementasi rencana riset dan menerjemahkan hasil penemuannya. Tadi peneliti mendapatkan data bahwa wisatawan bingung terhadap tempat-tempat yang dapat dijadikan destinasi di area ASEAN, serta kurangnya informasi kegiatan yang dapat dilakukan di ASEAN. Dari data-data yang diambil oleh peneliti, mungkin bisa melalui kuesioner, juga website, dan lain sebagainya. Kemudian AirAsia memberikan jawabannya, memberikan solusi terhadap kebingungan wisatawan tersebut dengan membuat campaign destinasi yang wajib dikunjungi di ASEAN melalui media sosial maskapai tersebut. Selain itu, AirAsia juga melalui humas dan mobilitasnya mempromosikan kegiatan yang dapat dilakukan di area ASEAN ini apa saja melalui kanal YouTube-nya. Menganalisis dan menggunakan informasi pemasaran, analyzing and using information. Setelah informasi diproses, kita akan melihat lebih dalam lagi. Menganalisis dan menggunakan informasi pemasaran tersebut dibagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama ada customer relationship management, yang kedua ada menggunakan informasi pemasaran itu sendiri. Peneliti akan memproses lebih dalam mengenai informasi yang didapat pemasaran sehingga dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan perusahaan untuk customer-nya. Sebagai contoh analisis penelitian,
dari yang tadi menjawab kebingungan wisatawan tersebut, maka maskapai AirAsia memberikan gambaran seperti dua contoh yang dapat kita lihat ini. Ketika wisatawan ingin ke Indonesia gitu, AirAsia menampilkan Indonesia salah satunya ada destination-nya Tanjung Benua, Bali. Kemudian aktivitas kegiatannya yang di-upload kepada kanal YouTube daripada AirAsia tersebut ada water sport seperti jet ski, fly fish, banana boat, water sky, dan lain-lain. Atau ketika wisatawan ingin ke Malaysia, kemudian AirAsia memasarkan juga Malaysia dengan Legoland-nya. Ya, Legoland yaitu yang terletak di Johor Bahru. Aktivitasnya juga diupload di dalam kanal YouTube AirAsia seperti theme park, water sport, dan lain sebagainya. Lingkungan pemasaran, marketing environment. Lingkungan pasaran terbagi menjadi dua, internal environment, pekerja, struktur perusahaan, aset pokok, dan faktor dari dalam lain. Dan juga ada eksternal. External environment ini terbagi menjadi dua, makro dan mikro environment. Kemudian ini merupakan sumber referensi yang saya peroleh daripada artikel yang saya buat. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.